Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik atau berita sukacita. Artinya saudara, ketika malaikat itu datang kepada para gembala, dia berkata, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kenapa kesukaan itu? Karena telah lahir bagi kita Yesus yang disebut Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Artinya Yesus itu sama dengan Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Kata Yesus itu di dalam bahasa Ibrani itu saudara Isua atau Yesua, saudara. Sehingga ada juga kemudian bahasa Yunaninya yaitu Yesus. Maka kemudian muncul pada abad ke-6 yaitu satu biara di Suria orang Kristen sebelum agama seberang itu ada. Mereka menyebut Yesus itu Isa. Kenapa? Karena mereka mengambil dari bahasa Aram Isua. Y itu saudara Yehova, Tuhan. Su itu juru selamat. Sehingga mereka berkata Isua. Atau mereka singkat di dalam orang Arab yang Kristen itu yang ada di Suria berkata Isa. Nah, inilah awal kata itu. Sehingga Yesus dengan Isa itu adalah sebenarnya tokoh yang sama, nama yang sama. Hanya ceritanya sebagian ada benar, sebagian besar tidak benar. Dengan kelahiran di tempat yang salah. Ibunya nama Maryam, Maryamnya Harun bukan Maryamnya Maria. Dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu mereka itu mengambil tokohnya Yesus, Allahnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hanya narasinya yang berbeda. Mungkin mereka ngambil sumber yang lain. Sebab itu kita tidak bisa saudara mengatakan itu salah dan mengatakan itu benar. Hanya satu tokoh diambil kemudian bikin satu narasi. Jadi anggap aja seperti itu. Sehingga saudara kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Nah, berita sukacita itu berarti Yesus itu sama dengan Juru Selamat, Kristus Tuhan lahir bagi kita. Yang mati, menebus dosa, bangkit naik surga. Dan dia adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya. Menjadi manusia selama di dunia, karena menjadi manusia maka dia mati. Maka dia berkata, anak manusia A besar, M besar. Harus menderita dan mati. 3 hari kemudian bangkit kembali seperti tanda Yunus. Anak manusia. Tetapi dia akan bangkit menjadi Tuhan. Kenapa? Karena sebelum dia jadi manusia, dia adalah Tuhan. Ketika jadi manusia, Tuhannya diletakkan. Saudara, ketika dia mati, dia ambil lagi, dia bangkit sebagai Tuhan. Sehingga kalau Tuhan ya nggak bisa mati. Tetapi karena manusia bisa mati. Sehingga dia jadi manusia. Sebab itu saudara, ada berita sukacita itu. Kabar baik. Bahwa dosa kita diampuni. Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, power of God untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi mau tidak mau hari ini saudara kita harus percaya kepada Injil. Injil itu kabar baik kerajaan surga. Injil itu kabar baik ya kerajaan Allah. Injil kabar baik kerajaan. Dan dikatakan Yesus katakan pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia. Jadikan semua muridku. Nah, ajarkan mereka seperti yang aku ajarkan. Saudara, itulah Injil. Nah, berita sukacita itu diberitakan. Tetapi yang kita lihat Galatia pasal 1 ini, di zaman dahulu ada Injil lain. Injil yang palsu, saudara. Sebab itu dikatakan oleh Paulus, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, jadi bukan Injil itu. Mungkin kitab lain narasinya beda atau saudara kisahnya beda, sebuah fiksi. Namanya mungkin saudara hampir sama. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oh, Yesus gak mati dan sebagainya. Itu supaya kita bingung. Tetapi kita harus percaya kepada Injil ini yang sudah ada. Tetapi sekalipun kami, Rasul, ataupun seorang malaikat ya, dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan
kepadamu terkutuklah. Oh, ada malaikat beritakan Injil lain. Ya, Yesus tetapi yang nggak mati. Dikatakan malaikat itu terkutuk. Kalau malaikat terkutuk, iblis. Walaupun itu seorang rasul, seorang nabi berkata, ini ada Injil lain. Yesus nggak mati. Itu dikatakan terkutuk. Saudara, dan dikatakan seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dan juga satu, saudara, bahwa setelah Yesus itu tidak ada nabi, itu perlu diketahui. Karena itu adalah Matius 11, kita lihat dulu. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Artinya semua nabi telah bernubuat. Tentang siapa? Tentang Yesus. Sampai Yohanes Pembaptis, nabi besar yang terakhir muncul. Ini Yesus katakan. Kitab Ibrani pasal 1 jelas mengatakan juga, saudara, bahwa sudah tidak ada yang namanya nabi. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi saudara, semua nabi sudah bernubuat, maka kemudian pada akhirnya dia mengutus anaknya Yesus. Saudara, nah itulah di cahaya kemuliaan Allah dan wujud Allah yang tidak kelihatan. Sehingga kekristenan kita, Kristen Ortodok, Katolik maupun Koptik mengakui sudah tidak ada nabi setelah Yesus. Nah, terus kalau nabi itu bagaimana? Yesus berkata, seorang nabi itu harus mati di Yerusalem. Dan seorang nabi tidak bisa mati diracun. Dan seorang nabi itu, saudara, harus menceritakan tentang Yesus. Yesus katakan, semua nabi-nabi telah mengisahkan tentang aku. Yang harus mati bangkit dari surga, mengampuni dosa. Dan nabi itu juga orang Israel. Jadi tidak ada nabi lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.